Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Ais Nur Ilahi. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, program studi bimbingan konseling Islam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan media massa dari masa ke masa, serta dampak yang ditimbulkan dari perkembangan media massa ini bagi masyarakat. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasanya kita hidup di era di mana media massa menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa disampingkan. Berbicara tentang media massa, menurut Cambridge Dictionary, media massa ini bisa diartikan sebagai pelbagai metode dalam memberikan informasi kepada halayak banyak, misalkan melalui koran, televisi, dan radio. Menurut sejarahnya, Akta Dauma yang terbit pada tahun 59 sebelum Masehi di Roma tercatat sebagai media massa pertama yang pernah ada. Surat kabar yang terbit pada zaman Julius Caesar ini ditulis di atas batu ataupun di atas logam yang berisikan kebijakan, pengumuman, dan informasi penting dari kaisar pada masa itu. Pada awal abad ke-17, tepatnya pada tahun 1605 Masehi, terbitlah surat kabar pertama di dunia. Surat kabar ini bertajuk Relation yang dicetak dalam bahasa Latin, tepatnya bertempat di Kendati, Jerman. John Carlos merupakan orang pertama yang menulis dan mencetak surat kabar ini. Seiring dengan adanya revolusi industri pertama pada tahun 1700-an, media massa cetak yang awalnya hanya ditulis tangan dan dapat dipasarkan sekitar 100 lembaran pada sekali pemasarannya, kemudian bisa dicetak dengan jumlah yang lebih banyak lagi, karena pada saat itu muncullah percetakan yang lebih canggih lagi. Dengan lahirnya percetakan yang lebih canggih ini menandai lahirnya format lain dari media massa. Format lain dari media massa ini kita sebut dengan istilah majalah. Majalah ini lahir sebagai pelengkap dari surat kabar dengan isi yang lebih ringan dan tidak monoton. The Gentleman's Magazine adalah majalah pertama di dunia yang terbit di London, tepatnya pada tahun 1731. Media massa tentu saja tidak berkutat hanya pada media massa cetak saja. Kemudian salah seorang penemu yang berkebangsaan Italia bernama Guglielmo Marconi mematenkan hasil penemuannya berupa telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit pada tahun 1896. Hasil penemuannya inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya radio. Radio ini merupakan salah satu media massa elektronik pertama yang ada di dunia. Dengan adanya radio, arus informasi kepada halayak ramai lebih mudah diakses pada saat itu tentunya, terutama pada saat terjadinya Perang Dunia I dan II, sampai akhirnya televisi pun ditemukan dan mulai sedikit menggeser posisi radio sebagai media massa kala itu. Tidak berselang lama dari ditemukannya radio pada tahun 1920-an, televisi mulai diproduksi secara komersil. Kendati demikian, televisi mulai meraih kepopuleran pada tahun 1940-an setelah Perang Kedua ini berakhir. Kehadiran televisi memungkinkan adanya tampilan visual dan audio sekaligus, yang tentu saja menjadi angin segar dalam perkembangan dunia massa elektronik. Meskipun dengan hasil layar yang belum sesempurna pada saat ini, akan tetapi kepopuleran televisi pada saat itu terus berlanjut hingga berbagai inovasi-inovasi kemudian lebih berkembang lagi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, media massa internet kemudian mulai muncul dan mulai menggeser posisi televisi. Internet ini sendiri pertama kali hadir di latar belakangi karena adanya kepentingan militer, yaitu salah satu proyek yang bernama ARPANE atau Advanced Research Project Agency Network, yang mana ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang menghubungkan 10 komputer pada tahun 1970-an.
Nah, setelah berlangsung selama 2 dasawarsa kemudian, tim Berners-Lee kemudian menemukan WWW atau yang disebut World Wide Web, yang mana WWW ini atau World Wide Web ini memiliki jangkauan yang lebih cepat daripada media massa lainnya, dan tentu saja karena itu internet lebih diminati oleh masyarakat. Itulah tadi sejarah perkembangan media massa. Nah, dengan adanya perkembangan media massa ini, tentu tidak menutup kemungkinan adanya dampak-dampak yang kemudian dihasilkan daripada masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin canggih yang telah saya jelaskan tadi, membuat masyarakat tersempit di antara 2 pilihan. Pilihan pertama, masyarakat yang menerima kehadiran teknologi, dan di pihak kedua yaitu masyarakat modern yang kemudian tidak dapat beradaptasi dan tidak dapat menerima kehadiran teknologi ini. Oleh karena itu, berbagai masalah di kalangan masyarakat kemudian bermunculan dan merubah beberapa aspek kehidupan di dalam masyarakat. Dalam penelitiannya, Sohana Abdul Hamid mengatakan bahwasanya perkembangan media massa mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Mulai itu dari cara berpikirnya, cara pandangnya terhadap sesuatu, gaya hidupnya, serta budaya yang telah ada pada suatu bangsa. Contoh sederhana yang dapat kita lihat sekarang ini, yaitu di mana masyarakat khususnya remaja lebih cenderung menyukai berpakaian yang terbuka, yang mana mereka mengambil contoh dari penggunaan busana yang lebih terbuka ini karena adanya tadi media massa internet yang lebih mudah dijangkau, sehingga orang-orang yang cenderung tidak dapat memfilter mana yang baik dan mana yang buruk lebih memilih untuk menggunakan pakaian-pakaian terbuka sebagai salah satu bentuk dari pengaruh adanya budaya-budaya barat yang lebih diminati oleh remaja-remaja pada saat ini. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang bagaimana perkembangan media massa serta dampak yang ditimbulkan dari adanya perkembangan media massa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.